Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan hari ini gue bakal review guys sebuah drone kamera yang menurut gue cocok ya buat pemula dan termasuk cukup murah juga nih guys kalau ngelihat dari kelengkapan fiturnya. Jadi dia punya kamera 4K, punya FPV, punya GPS, ada ACE-nya juga dengan bandrol harga di 2,5 jutaan rupiah aja, dan ini adalah MJX Bugs 12 ACE. Nah, ini cocok buat pemula karena ada cukup banyak fitur otomatis dan juga fitur safety guys yang cukup membantu ya buat yang baru pertama kali nerbangin drone kamera. Nah, gue dapetin drone ini dari DNK Pratama Indonesia ya, auto reseller drone MJX Bugs 12 ACE yang bergaransi guys. Jadi link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi video ini, dan sebelum kita coba terbang dan nyobain fitur-fiturnya, gue mau tunjukin dulu apa yang kalian dapetin di box pembeliannya. Ini gue dapetin dari DNK Pratama Indonesia ya, ini ada hologramnya. Ini ada kartu garansinya, jadi ini udah diproteksi dengan garansi ya. Ini ada stiker ya, terus ada juga di sini user manualnya yang tentunya perlu banget buat kalian cek ya di sini, karena dituliskan banyak banget hal seputar cara pengoperasian dan juga setup awalnya guys. Dan di sini ada juga sama, ini quick startnya, ini versi kayak singkatnya ya. Kalau yang tadi user manual tuh lengkap banget. Nah, rapi banget ya, jadi kayak gini. Oh, ini ada baling-balingnya guys ya, ekstra ada 4. Ini kayak cadangan gitu karena di sini udah terpasang by default. Ini juga ada juga ya, jadi ada banyak nih guys. Oh, dapat obeng ya, terus kita juga dapat kabel untuk chargingnya, dan ini kabel chargingnya dia dari USB Type A ke USB Type C. Nah, ini remote-nya atau controllernya ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah drone-nya. Wow, keren ya. Nah, kalau dari desain ini drone yang compact guys, karena bisa dilipat ya, dan di posisi terlipat ini ukurannya cuman segenggaman tangan aja. Jadi bisa gampang dimasukin tas atau jok motor ya kalau pengen main. Dan begitu dibuka, ini bakal jadi drone yang ukurannya sedang ya, yang dari berat dan ukurannya ini sih udah sangat stabil ya untuk diterbangin di outdoor dan gak gampang ke bawah angin juga. Untuk build quality ini udah bagus ya, terus dia juga kuat meskipun banyak plastik. Ini udah presisi juga untuk finishingnya, dan di bagian bawah ini untuk landing semua dikasih rubber. Untuk kamera ya, ini modulnya diprotek langsung sama bodinya, dan baterainya ini langsung gabung sama bodi atasnya. Jadi dengan mudah bisa dilepas dan dipasang kayak gini guys. Untuk port chargingnya dia pakai USB Type C, dan dia langsung nempel di baterainya. Jadi bisa kalian charge dalam kondisi terpasang ataupun di charge baterainya aja. Untuk propeller ini emang nggak ada protektornya guys ya. Jadi buat yang masih pemula nerbangin drone ini, gue saranin jangan coba di dalam ruangan dulu. Langsung aja cobanya di lapangan atau tempat terbuka ya, ini lebih recommended. Cuman gue bisa confirm kalau propeller ini kuat ya, karena 2 kali drone gue ini nabrak dinding dan efeknya cuman melengkung dikit aja kayak gini guys. Dan ada cadangan juga yang disertakan di box pembeliannya ya kalau kalian perlu ganti propeller. Tombol powernya dia ada di bagian atas ya, menyatu sama baterainya, dan ada 4 LED indikator ya untuk lihat kapasitas baterainya. Lalu LED untuk night flight juga banyak guys, ada 2 di depan, 2 di belakang yang menghadap ke bawah, dan di sini juga ada vision positioning kamera yang berguna ya waktu sinyal GPS lemah atau kalian lagi terbang rendah di bawah 3 meter. Untuk micro SD dia ada di samping bodi ya, dengan support sampai 128 GB dengan minimal kelas 10 ke atas. Untuk remote-nya dia cukup simple ya, dengan desain lipat juga, jadi dia punya handstick yang bikin enak dipegangnya kayak lagi pegang stick PS. Terus dia punya antena 2 yang bisa diarahin kayak gini ya, jadi dia cukup fleksibel, dan ada phone holder juga yang bisa ditarik kalau mau dipakai. Jadi smartphone untuk FPV bisa kalian taruh di sini ya, dan di belakang ini ada slot baterai. Dia butuh 2 baterai AA untuk beroperasi. Untuk tombol-tombolnya sih udah lengkap ya. Selain tombol kontrolnya di kiri dan kanan ini bisa dibalik fungsinya guys, tergantung dari kebiasaan kita. Dia juga punya tombol return to home. Jadi drone-nya ini bisa balik ya dengan tekan tombol ini aja. Terus ada tombol shutter juga ya di sini. Terus ada tombol lock, karena sebelum terbang kita emang harus unlock dulu. Dan di sini ada juga
tombol untuk mengubah mode speednya ya. Jadi ada switchnya, kita bisa high speed atau low speed. Ada light switch juga, terus ada tombol take off dan landing di sini. Dan di sini yang cukup penting ini ada GPS switchnya. Kalian bisa on atau off untuk GPS-nya. Terus ini ada juga scroller ya untuk mengatur sudut kameranya guys. Jadi lengkap banget sih ya untuk kontrol-kontrolnya ini. Kalau untuk layarnya sendiri dia nampilin detail kayak sinyal strength-nya, kemudian mode kontrolnya, GPS strength-nya juga, serta jarak dan ketinggiannya itu bisa real time ditampilin di sini guys. Jadi begitu transmisi FPV-nya hilang karena kejauhan misalnya, kita tetap bisa lihat beberapa parameter penting dari layar controller ini. Oke, yang pertama kita harus buka dulu nih untuk drone-nya ya, dan ngebukanya dari depannya dulu gini guys ya. Dibuka yang depan, buka yang belakang, sama di sini juga buka yang depan dan buka yang belakang, dan pastikan baterainya ini udah kalian isi penuh ya. Dan setelah ini kalian buka, kalian bisa nyalain aja dengan tekan tahan di sini guys. Nah, sampai ada bunyi kayak gitu ya, dan dia flashing kayak gini. Nah, hal kedua yang perlu kalian lakukan adalah ngonekin controllernya dan juga HP-nya ke drone-nya guys. Jadi untuk kontrolnya sendiri kalian tinggal nyalain aja ya, dan dia bakal langsung connect kayak gini. Dan kalau untuk di smartphone-nya, kalian bisa pakai aplikasi MRC Pro yang tadi udah kita install ya. Dan juga hal yang harus kalian lakukan adalah konekin untuk WiFi smartphone-nya guys ke WiFi dari drone-nya. Jadi drone-nya tuh punya WiFi, kalian tinggal konekin aja kayak gini. Dan kalau udah, kalian bisa langsung buka aplikasi MRC Pro-nya ini. Setelah itu kita tinggal kalibrasi kompas saja. Jadi ada kalibrasi horizontal dengan memutar drone 3 kali ya di posisi horizontal, dan kalibrasi vertikal dengan memutar drone 3 kali di posisi vertikal. Setelah itu ya udah, kalian tinggal unlock dan drone-nya udah siap terbang. Nah, sepanjang terbang kita bisa lihat view kamera drone-nya lewat FPV yang ditampilin di smartphone guys. Tampilannya cukup jelas ya, dan detail juga di resolusi HD dengan latensi yang juga minim. Nah, ini nggak cuman ngebantu kita untuk lihat view-nya sebelum kita ngambil foto atau video, tapi juga ngebantu kita untuk tahu perkiraan posisi drone secara real time ada di mana ya kalau drone nggak terlihat langsung oleh mata. Jangkauan kontrolnya sih cukup jauh ya untuk ukuran drone di harga ini. Jadi kontrolernya dia pakai frekuensi 2,4 GHz dan biasa connect sampai di jarak sekitar 1,3 km guys. Sedangkan untuk FPV-nya dia pakai WiFi 5 GHz dengan transmisi video sampai di jarak sekitar 800-an meter. Untuk ketinggian ini maksimal bisa sampai di sekitar 120-an meter ya. Tetapi jangkauan ini tergantung dari lokasi dan kondisi sekitar juga, karena bisa jadi lebih pendek ya kalau misalkan banyak halangan di sekitar lokasi. Kayak gue coba di tempat yang banyak pohon-pohonnya kayak gini, ternyata gue cuma dapat jarak controller sekitar 600-an meter dan FPV-nya udah lost di sekitar 450 meter. Dan di FPV ini selain kita lihat tampilan kamera drone-nya, kita juga bisa lihat tampilan maps titik drone ya dari GPS. Untuk fitur safety-nya, begitu FPV lost ini kita masih bisa tetap lanjut ya pakai controller karena jangkauannya lebih jauh. Tetapi begitu controllernya juga lost signal, dia bakal otomatis return to home guys. Dan begitu juga kalau baterai udah mau habis ya, dia juga otomatis bakal return to home. Jadi sebenarnya cukup safe juga ya nerbangin drone ini buat pemula. Cuman kalian harus ingat kalau return to home ini nggak bisa menghindari halangan guys. Jadi pastikan kalian terbang dengan altitude yang lebih tinggi dari pohon atau halangan di sekitar ya untuk return to home dengan aman. Atau pastikan juga setting ketinggian minimal dari return to home ini berada di ketinggian yang aman. Untuk terbangnya sendiri dia sangat stabil guys, dengan berat 549 gram ya. Kena angin dikit masih oke lah ya, dan masih stabil juga buat rekam. Gue saranin jangan diterbangin di lokasi yang anginnya di level 5 ke atas ya, atau yang angin berkecepatan 29 kph ke atas, karena motornya nggak didesain untuk melawan angin di level itu guys. Kalau di bawah itu masih oke. Motornya sendiri dia udah pakai brushless ya, dengan speed sampai sekitar 40 km per jam. Terbangnya sendiri dia udah cukup lincah ya, dengan manuver yang juga responsif. Jadi selain buat rekam dari atas, ini bisa asik juga ya dipakai buat terbang rendah dan seru-seruan di bawah guys. Cuman emang waktu terbang rendah kalian juga harus hati-hati, karena sambil ngebut lurus nih ya, biasanya dia agak turun ke bawah, jadi perlu pertaning juga untuk ketinggiannya. Untuk fitur terbang ada cukup banyak sebenarnya ya, dan hampir semuanya bisa kita akses via aplikasi MRC Pro. Misalnya di sini ada fitur Follow Me yang bikin drone bisa ngikutin kita, terus ada juga Orbit Flight ya untuk rekam memutar
dalam radius tertentu guys, dan ada headless mode juga kalau kalian pengen terbang tanpa dipusingin sama orientasi ya. Terus ada tap to fly juga untuk bikin jalur terbang pakai tap map di layar. Dan untuk pengaturan terbang sendiri kalian bisa atur ketinggian maksimalnya, terus jarak maksimalnya, diameter orbit itu juga bisa diatur, dan yang paling penting ini ya, yang tadi gue sempat singgung juga, kalian bisa atur ketinggian return to home untuk diatur ke ketinggian yang aman. Pastikan di sini kalian atur ketinggiannya di atas gedung atau halangan yang banyak di sekitar kalian ya, biar nggak nabrak waktu return to home. Nah, untuk kamera meskipun belum sampai di level profesional, tetapi menurut gua udah bagus ya di drone dengan rentang harga ini. Kameranya sendiri dia pakai sensor 1/3 inch CMOS, terus kemudian range ISO-nya ini di 100 sampai 3200. Kalian bisa lihat ya untuk hasil rekamannya, pergerakannya stabil ya dengan adanya ACE, dan ACE ini juga nggak terlalu jitter guys kayak di ACE beberapa drone budget lain yang pernah gue coba. Untuk sudut kameranya sendiri kita bisa atur ya dari controllernya, bisa dari 0 sampai 90 derajat. Jadi untuk shotnya bisa dari lurus ke depan sampai lurus ke bawah, dan untuk field of view-nya dia juga udah cukup luas ya dengan tampilan wide 130 derajat. Kamera sendiri guys ini bisa diatur resolusinya mau 4K 30 fps atau Full HD sampai di 60 fps, dan di resolusi apapun ACE-nya ini sama-sama aktif. Kalian bisa atur ISO dan white balance-nya secara manual juga kalau mau, termasuk juga efek, brightness, dan saturation-nya, dan ini bisa diubah real time ya selagi terbang sambil lihat previewnya di HP. Sebenarnya ada zoom juga sampai di 50 kali, cuman karena zoomnya ini digital ya, gue lebih rekomen kalau pengen shot deket mending langsung aja deketin objek daripada pakai fitur zoom, biar kualitas gambar tetap terjaga guys. Dan kalau untuk baterainya sendiri ini udah cukup awet menurut gua ya, dengan lama terbang sampai 22 menit dan proses chargingnya sekitar 5 jam. Baterai cadangan juga banyak ya yang jual di harga 385 ribuan, gua cek di toko online ya. Jadi kalau pengen terbang lebih lama nggak susah lah kalau cari baterai ekstranya. Dan kesimpulan yang bisa gua ambil ya setelah pakai MJX RC Bugs 12 Ace ini merupakan drone kamera ya yang cocok buat pemula, karena selain harganya masih terjangkau, drone-nya ini punya safety features yang lengkap, terus kemudian jangkauannya cukup jauh juga, punya FPV, dan hasil kameranya pun udah lumayan guys. Dan kalau kalian tertarik dengan drone ini, kalian bisa beli aja di Denka Pratama Indonesia ya yang bergaransi, dan linknya udah gua taruh di deskripsi video ini guys. Kalau punya rekomendasi drone lain yang pengen di review di channel ini, boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.